قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan seputar zakat. Pada malam sebelumnya kita sudah menyelesaikan dan menerangkan tentang pentingnya zakat. Dan sebagian kecil dari pembahasan zakatul fitr, zakat fitri. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan zakatul fitr, zakat fitri tersebut. Kita masuk kepada waktu wujubi zakatil fitri. Kapan waktu wajib seseorang terkena kewajiban zakat fitri? Ya, kapan waktunya seseorang terkena kewajiban zakat fitri? فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان. Para ulama menyebutkan adapun waktu wajibnya seseorang sudah terkena kewajiban zakat fitri adalah tatkala matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Di situ waktu semua orang wajib kalau mendapati waktu terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, maka di saat itu semuanya kaum muslimin wajib untuk menunaikan zakatul fitr. Taib. Sehingga kata beliau, "Faman tazawwaja aw wulida lahu waladun aw aslama qabla ghurubi syamsi fa alaihi al-fitratu." Sehingga kalau ada orang yang menikah atau melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak, atau Islam sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir tadi. Misal dia Islam di hari ke-29 sebelum masuk hari ke-30, misal hari rayanya hari ke-30, maka fa'alaihil fitratu. Orang yang begini kena juga kewajiban zakat fitri. Ya, ini waktunya semua orang terkena kewajiban zakat fitri. Wa in kana ba'dal ghurub, namun kalau misal ada orang yang melahirkan anak setelah terbenamnya matahari, berarti dia nggak dapat hari ke-29 Ramadan. Atau dia Islam di malam takbiran, ya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitri tadi.
Begitupun waman mata ba'da ghurubi syamsi lailatal fitri fa'alaihi sadaqatul fitri. Dan siapapun yang meninggal di malam Idul Fitri, meninggal di malam Idul Fitri berarti setelah terbenamnya matahari, maka dia juga terkena kewajiban zakat tersebut. Iya, maka dia juga terkena kewajiban zakat fitri. Karena dia mendapati hari ke-29 Ramadan dan dia mendapati malam Idul Fitri dan di malam itu dia meninggal, maka kewajibannya tetap kena kepada dirinya. Hal inilah yang dinaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Taib, singkat tentang waktu wajibnya kita terkena zakat. Masuk kepada miqdaru zakatil fitri. Takaran zakat fitri tersebut seberapa banyak? Pada malam sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa zakat fitri definisinya adalah sedekah yang telah ditentukan kadarnya. Nah, ini kadarnya. Miqdaruha sa'un min ta'amin. Bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takarannya adalah 1 sa' dari makanan. Ya, 1 sa' dari makanan. Dan ini sa' ini adalah takaran yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu. Kalau kita atau para ulama menyebutkannya 4 mud. Mud itu tangan orang dewasa digabungkan, diambil. Memenuhi tangan ini 1 mud. Nah, 1 sa' itu 4 mud, berarti 4 kali cidukan tangan. Iya. Dan itu kalau ditakar-takar, bahkan dari ulama Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu berkisar sekitar 2,2 kilo. Ada lagi yang menunjukkan 2,5 kilo. Namun MUI menetapkan untuk kehati-hatian 2,7 kilogram. Taib. Untuk lebih lagi, agar lebih berhati-hati lagi dan lebih afdal lagi, maka kita tambahkan menjadi 3 kilogram. Hal itu tentu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami mengeluarkan zakat fitri itu takarannya 1 sa' berupa makanan. Hadisnya riwayat Bukhari. Taib. Ini kita cukupkan dengan mengetahui secara global dan sudah mencukupi biidnillahi ta'ala tentang takaran pengeluaran zakat fitri tersebut. Taib, masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu al-asnaful lati tu'adda minha zakatul fitri. Jenis-jenis barang yang bisa untuk dibayarkan membayar zakat fitri. Al-jinsul ladzi tukhraju minhu huwa ta'amul adamiyyin. Ini butuh diperhatikan karena mendekati pengeluaran zakat ini muncul pendapat-pendapat yang mengatakan selain dari apa yang kita sebutkan ini, yaitu
yang bisa dikeluarkan untuk membayar zakat adalah ta'amul adamiyin, bahan makanan anak Adam, sesuai dengan tempat mereka hidup, bahan pokok makanan satu negeri, satu daerah itu apa, begitu. Min tamrin, baik itu mau dia kurma, au burrin atau tepung, atau ruzin atau beras, atau jagung. Ya, kalau di satu negara atau di satu desa atau di satu kota makanan pokok mereka ya jagung, maka jagung yang dikeluarkan sebagai zakat fitri tadi. Kenapa? Ketika ditanya kok begitu? Karena begitulah yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arahkan. Bahkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum juga lakukan. Banyak dari hadis, beberapa hadis yang menyebutkan makananlah yang dikeluarkan untuk zakat fitri, bukan uang. Ya, bukan uang. Butuh diperhatikan. Uang kita kasih langsung ke orangnya. Salah. Ya. Taib, akan kita sebutkan kenapa salahnya biidnillahi ta'ala. Namun ini saya ingin mengarahkan dalam masalah fiqhiyah, ijtihadiyah, setiap kita harus dilatih lapang dada. Ya. Memang ada benar pendapat yang mengatakan bayar zakat itu boleh dengan uang. Boleh. Pendapat fikih, ijtihad sebagian ulama ada. Namun kita sebagai orang yang menginginkan agar lebih dekat dengan sunnah, kita menegaskan dan menjelaskan bahwa pakai uang jangan dilakukan. Berbeda ya dengan kita memberikan ke satu masjid uang untuk diberikan beras, berbeda. Iya. Taib. Hal ini tercantum pada hadis yang ada di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin au abdin dzakarin au untha minal muslimin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri pada setiap orang dari kalangan kaum muslimin berupa satu sok kurma atau satu sok gandum. Ini teks pertama yang harus kita pahami. Iya. Bahwasanya yang diwajibkan Nabi itu so'an min tamr, satu sok dari tamr. Tamr ini makanan atau bukan? Makanan. Dan itu makanan pokok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan syair. Syair ini makanan atau bukan? Makanan. Dan ini makanan pokok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, di zaman Nabi ada uang atau tidak? Ada. Kenapa Nabi nggak ngomong bimiqdari nuqudin sa'an misalnya? Iya, dengan takaran uang satu sok, begitu. Padahal di zaman Nabi ada uang dan digunakan untuk berjual beli, dinar, dirham, mata uang emas, mata uang perak. Ada di zaman itu, tapi Nabi nggak bilang begitu. Lalu mereka mengatakan lagi, lah mungkin saja di zaman Nabi kaum muslimin lebih membutuhkan uang daripada makanan. Lebih membutuhkan makanan daripada uang, afwan.
Tidak ada yang berbicara demikian. Berbeda dengan zaman kita. Zaman kita ini kaum muslimin lebih butuh ke uang daripada makanan itu. Ya. Tidak, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Adapun perhatikan, ketika kita memberikan, usahakan dalam bentuk bahan pokok makanan. Adapun setelah itu misalnya dia jual untuk menghasilkan uang, orang yang tadi diberikan zakat, dia jual beras yang kita kasih, itu hak dia. Terserah dia. Begitu. Ya, bukan ada hak kita lagi karena itu sudah diberikan kepada dia. Itu terserah dia untuk menghasilkan uang dari situ. Atau dia mau beli perlengkapan yang lain, kebutuhannya yang lain. Taib. Hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Udah kita baca sebelumnya hadisnya. Kami dulu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, mengeluarkan zakat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 sa' dari makanan. Perhatikan, makanan. Bersamaan di zaman itu ada uang. Bersamaan di zaman itu ada uang. Taib. Mudah-mudahan ini bisa difahami seputar pengeluaran zakat fitri berupa uang atau bahan pokok makanan. Namun kembali kita harus dilatih untuk berlapang dada. Ijtihad para ulama bahkan munzu qadim, sejak zaman dahulu itu sudah ada pendapat boleh mengeluarkan zakat berupa uang. Ya. Maka kalau ada orang yang mengeluarkan zakat dengan uang, jangan kita celah. Ini dalam masalah fiqhiyah. Ya. Jangan seakan-akan itu adalah perkara akidah. Yang kalau kita beda dengan dia, kita nggak saudara. Begitu. Ya, ini terjadi. Na'udzubillah. Bahkan seputar sholat, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Seorang suami berbeda dengan istrinya dalam masalah turun untuk sujud. Loh, masalah fikih. Ya, masalah turun, kaki dulu, potangan dulu. Berbeda mereka, pisah ranjang satu malam. Iya. Gak mau tidur sama istrinya, istrinya gak mau tidur sama suaminya. Ini karena kebodohan. Begitu. Ya, dalam masalah fiqhiyah yang benar-benar khilafnya mu'tabar, khilafnya itu teranggap. Para ulama mengatakan ini memang khilaf. Begitu. Bukan khilaf yang dibuat-buat. Ya, bukan khilaf yang dibuat-buat. Intinya ada ulama yang mengatakan, siapa ulamanya? Ustadz Pulan misalnya. Ya ini nggak benar, ini khilafnya nggak mu'tabar. Ya, khilafnya nggak pernah dianggap oleh para ulama itu ada khilaf. Tapi kalau para ulama menganggap ada khilaf dalam masalah fiqhiyah, siapapun harus lapang dada. Dan kita tetap mengamalkan apa yang kita yakini kebenarannya. Begitu bijaksananya seorang muslim dalam menyikapi perbedaan fiqhiyah. Ya, beda dengan masalah akidah, manhaj, beda kalau itu. Ya, kalau itu beda. Taib. Adapun waktu ikhraji zakatil fitri, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah seputar waktu dikeluarkannya zakat fitri. Tuadda qabla salatil Eid kama fil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Waktu pertama adalah untuk dibayarkan atau diserahkan kepada orang yang berhak sebelum salat Id. Iya.
sebelum salat Id. Begitulah yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkannya untuk menyerahkan zakat tersebut sebelum manusia menuju untuk salat Id. Taib. Wa waqtu daf'i lahu waqtu istihbabin wa waqtu jawaz. Namun dalam masalah penyerahan ada dua macam, yaitu waktu yang disunnahkan dan waktu yang boleh. Boleh berarti mubah, ya. Yang pertama, fa amma waktu istihbab, adapun waktu yang paling sunnahnya atau yang disunnahkannya dan yang terbaiknya adalah tadi, fa huwa sabahu yaumil Id, pada waktu pagi di hari Id tadi, sebelum sholat. Ini yang sunnah dan yang terbaik berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Sehingga para ulama mengatakan, walihaza yusannu ta'khiru salatil Idi yaumal fitri liyattasi'al waqtu liman alaihi ikhrajuha. Ini perhatikan. Karena ini para ulama mengatakan disunnahkan, dianjurkan untuk melambatkan sholat Id sedikit lebih lambat agar orang-orang yang mau mengeluarkan zakat punya waktu untuk mengeluarkannya. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Idul Adha disunnahkan kita untuk mempercepatnya agar kaum muslimin bisa kembali untuk menyembelih sesembelihannya. Begitu kebalikannya, di salat Idul Fitri kita dianjurkan untuk melambatkannya, mengakhirkannya sedikit agar orang-orang yang mengeluarkan zakat punya waktu untuk mengeluarkannya. Taib, beliau katakan kama yusannu ta'jilu salatil Id yaumal adha liyadhhaban nasu lidzabhi adahihim wa ya'kulu minha. Sebagaimana tadi disunnahkannya untuk menyegerakan salat Idul Adha agar manusia punya waktu untuk menyembelih dan makan dari sesembelihannya. Ya. Taib. Adapun waktu boleh, fa amma waqtul jawaz, adapun waktu boleh mengeluarkan zakat, fa huwa qabla al-'id bi yaumin aw yaumain. Maka boleh zakat itu dikeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini waktu boleh ya, mubah berarti. Taib. Dan itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Nafi'. Dari Nafi', beliau mengatakan, kana ibnu Umar yu'ti 'anis saghiri wal kabir hatta annahu kana yu'ti an baniyya wa kana yu'tiha alladhi yaqbalunaha wa kana yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Begitulah dulu amalannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang paling semangat meniru Nabi. Salah seorang sahabat yang paling semangat meniru Nabi, bahkan dari cara berdirinya kepingin mirip sama Nabi. Cara berjalannya mirip sama Nabi, pingin kali, saking semangatnya beliau. Beliau dahulu mengeluarkan zakat sebelum Idul Fitri 1 hari atau 2 hari. Taib. Begitupun dari Nafi' lagi, bahwasanya beliau mengeluarkan zakat 2 hari atau 3 hari, di sini disebutkan sebelum Idul Fitri. Dan ini butuh diperhatikan. Dan ini waktu boleh, waktu bolehnya, bukan waktu yang disunnahkan.
Wa yukrahu ta'khiruha, dan yang terakhir wa yukrahu ta'khiruha ba'da salatil Id. Wa qala ba'duhum yuhram, dan diharamkan, maksudnya itu tidak boleh dikeluarkan zakat fitri dengan niat kita tadi zakat fitri setelah sholat Idul Fitri, tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan maka nilainya bukan zakat fitri lagi, nilainya sudah menjadi sedekah minas sedaqat. Begitulah yang Nabi SAW katakan, nilainya sudah menjadi sedekah biasa seperti sedekah-sedekah yang lain, sudah bukan zakat fitri lagi. Ini butuh diperhatikan, jangan sampai beralasan ada orang yang membutuhkan zakat saya tapi nanti jumpanya di lapangan sholat Id, begitu, nanti jumpanya di lapangan sholat Id, setelah sholat saya kasih, ya, maka dia tidak terhitung sebagai zakat fitri, tidak terhitung sebagai zakat fitri, namun sebagai sedekah minas sedaqat, sedekah sebagaimana sedekah-sedekah biasa yang lain. Taib, mudah-mudahan pembahasan kita yang ringkas ini seputar zakat fitri bisa kita fahami dan kita amalkan, dan biidnillahi ta'ala mulai malam besok insyaallah kita lanjutkan pembahasan seputar tentang zakat, namun zakatul mal, zakat harta, ya, karena masih dalam satu cakupan zakat. Sayang kalau ditinggalkan pelajaran yang masih ada sangkut pautnya. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.